Selamat siang saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita akan datang kepada hadirat Tuhan. Mari saudara saya undang untuk berdiri. Everybody stand. Kita akan mengatakan holy, holy untuk datang kepada Tuhan. Tuhan adalah Bapa di dalam surga, Bapa yang maha besar, Bapa yang pencipta alam semesta, ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan pada siang hari ini. Siapakah kami ini ya Tuhan yang boleh layak datang kepadamu ya Tuhan. Sucikanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami beroleh perkenanan kepada Tuhan, supaya kami boleh datang kepada Tuhan pada siang hari ini dengan hati kami ya Tuhan. Kuduskanlah tempat ini ya Tuhan. Kami minta ya Tuhan, Tuhan memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Yang kami minta hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan sesuatu. Good morning everyone. Selamat pagi, selamat siang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam sejahtera dan selamat datang di Gereja Maranatha. Kita kembali pada hari ini bersekutu dan berhimpun dalam kebaktian dengan tema Take an Extraordinary Way yang akan dilayani oleh Pendeta Emil Zhang. Kami mengucapkan terima kasih kepada beliau yang akan melayani khotbah pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada setiap pelayan ibadah yang terlibat dalam kebaktian ini. May I welcome everyone to Maranatha Church with blessings. And may worshiping at Maranatha nurture our faith, hope, and love among each other. Marilah kita buka kebaktian hari ini dengan lagu To God Be the Glory. Terpujilah Allah. Setara
berikutnya, selidikilah hatiku. Search my heart, O Lord.
lihat jika ada jalan-jalanku sesat, tuntunlah aku di jalan yang benar. Tuntunlah aku di jalan yang benar. Lagu yang berikutnya, gelombang kesembuhan, the healing waves. We know all of us, as we grow older, we tend to be sicker. Unfortunately, that is just life. But with the Lord as our Savior, we can always rely on Him. Marilah saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. May I ask everyone, if you can, to stand up, please. Lihatlah yang datang melawan seluruh bumi, malahan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah yang datang
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan ditaburkan oleh Pendeta Emil Zeng dengan khotbah berjudul Take an Extraordinary Way, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan lagu Oh, the Glory of Your Presence.
Apa kabar? Luar biasa baik. Luar biasa ya. Ini saya duduk di situ udah ya kedinginan. Betul ya, kedinginan. Nah, dalam perjalanan saya tadi menuju ke sini hujan deras dan saya mendengarkan radio. Dan radio itu memberitakan satu kabar yang mengejutkan, saudara, bahwa Iran itu menjatuhi banyak peralatan berat ke Israel. Dan di sini dianalisa, saudara-saudara, bahwa kalau Rusia itu mendukung Iran, kemudian China ingin menyelamatkan Hamas, kemudian Amerika ingin berada di belakang Israel, maka kemungkinan pecah perang dunia ketika itu sangat potensial. We are in very critical situation because of the Middle East war. We do not know, very uncertain situation there. And every big country take advantage in that situation. And there is a greater possibility that the World War III will be exploded pretty soon, but we do not expect to have that. Saudara-saudara, kita memohon pertolongan dari Tuhan supaya situasi di Timur Tengah itu tidak akan sampai mengarah kemana-mana. Dan kita masih ingat saudara kita Andre masih dalam perjalanan ke Israel ya. Jadi sangat berbahaya situasinya, dan tetapi kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa dunia akan segera kiamat. Karena apabila kita mengetahui tanda-tanda itu, maka kita mengambil kesimpulan, maka kita keliru di dalam menafsirkan kitab suci. Karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Kita hanya melihat satu tanda. Tanda itu bukan berarti Tuhan Yesus dalam perjalanan datang. Tanda itu adalah sesuatu sign. Dan the second coming of Jesus Christ cannot be concluded by interpreting the sign. Because the sign is not the actual coming of Jesus Christ. Jadi kita harus melihat itu dengan jelas. Nah, saudara-saudara, di dalam hal ini kita akan memikirkan satu tema. Ini kok agak tumpul ya suaranya. Memikirkan satu tema, saudara-saudara, take an extraordinary way. Yang diambil di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Saya akan membaca ya perlahan-lahan dan saudara menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Kemudian sesudah lewat beberapa hari waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Betul tidak ya ini ya? Betul. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring.
Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Kita berdoa. Bapak Saudari, saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman-Mu masih bisa kami dengar, firman-Mu masih dibuka untuk kami baca. Karena kami mengetahui dari firman itu juga Tuhan, bahwa nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus, walaupun kami ingin membaca Alkitab, membaca firman Allah, tetapi kami tidak bisa menemukannya kembali. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan diajarkan di gereja-gereja, tetapi segala sesuatu akan berhenti. Oleh sebab itu, sementara waktu ini masih ada, kami rindu Tuhan, Roh Kudus menolong kami untuk mengerti firman Allah dengan baik. Terima kasih, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita diperhadapkan dengan satu peta kehidupan, yang mana peta kehidupan ini menceritakan bahwa setiap kita memiliki tilam. Tahu ya tilam ya? Tilam itu bahasa Jawanya kloso. Tikar. Tapi sebetulnya untuk orang lumpuh, saudara. Jadi tilam ini adalah menceritakan tentang problem hidup kita. We are talking about the problem of suffering. The problem of suffering can be seen from the scriptural text this morning. We're talking about a mat. A mat, it represents our problem of suffering. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi masing-masing kita punya tilam, dan tilamnya itu berbeda-beda. Ada orang yang punya tilam itu dalam bentuk penyakit. Ada orang yang punya tilam itu dalam bentuk rumah tangga. Ada orang yang punya tilam dalam bentuk anak. Ada orang yang punya tilam dalam bentuk ekonomi. Dan ada orang yang punya tilam dalam bentuk kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Jadi banyak hal, saudara-saudara. Jadi tiap-tiap orang itu memiliki tilam masing-masing. Dan kalau kita itu berhenti dan melihat tilam itu dari waktu ke waktu, maka yang akan kita terima, akan kita alami dalam hidup ini adalah keputusasaan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa melepaskan tilam itu sampai kita mati. Itu adalah fakta kehidupan, saudara. Betapapun besar, betapapun sulit, betapapun rumit tilam yang kita punyai itu, saudara-saudara, tetapi tidak seyogianya mata batin kita, hati kita itu tertuju kepada tilam tersebut. Kita harus mengambil atau take an extraordinary way. Kita harus mencari satu jalan ekstra yang tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang di muka bumi ini, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat dari teks ini, saudara. Ini ada 4 orang, saudara, membawa orang lumpuh.
Nah, 4 orang ini membawa orang lumpuh bersama-sama dengan tilamnya. Pada saat mereka itu membawa orang lumpuh tersebut, tujuannya hanya satu, yaitu tujuannya adalah berjumpa dengan Yesus. Jadi 4 orang ini sudah memiliki iman siapakah Yesus Kristus itu. 4 orang ini sudah memiliki satu pengertian dan pengenalan yang benar kepada siapa mereka percaya. Oleh sebab itu mereka memiliki satu keyakinan yang teguh, kalau orang lumpuh ini saya bawa berhadapan dengan Tuhan Yesus, maka akan terjadi satu transformasi kehidupan yang akan dialami oleh orang lumpuh. Entah kapan orang lumpuh itu berbaring di atas tilamnya. Banyak komentator itu memberitahu bahwa sejak dia lahir sudah dalam keadaan lumpuh, saudara. Jadi sejak dia kecil dia itu sudah ada di dalam tilamnya, duduk di atas tilam tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang mau menolong dia karena orang yang cacat sejak lahir adalah tidak mungkin bisa disembuhkan. Jadi jalannya sudah stuck. Ini adalah ordinary way of life dari orang lumpuh tersebut. Tidak ada solution lagi, saudara. Jadi semua orang yang mengenal orang lumpuh ini adalah orang yang sudah mengambil satu kesimpulan. Ya, orang ini sudah lahir dalam keadaan demikian. Maka dia harus menerima nasibnya. Ini adalah the final destination daripada kehidupannya. Sehingga pada saat orang-orang itu melihat, orang-orang umum melihat dia, yaitu melihat kelumpuhannya dia, itu melihat hal yang wajar, saudara. Dan orang yang melihat orang lumpuh ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Orang yang punya agama melihat orang lumpuh, okay, that is his own ordinary way of life. Jadi, pada saat mereka melihat the problem of suffering yang dihadapi oleh orang ini, mereka stuck dan tidak ada satu solusi lagi karena itu cacat sejak dia lahir. Saudara, tetapi 4 orang ini memiliki pandangan yang berbeda. 4 orang ini menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang berbaring di danau di dekat kolam Siloam. Tuhan Yesus itu melakukan banyak mujizat yang luar biasa. Nah, saudara, maka 4 orang ini mengambil satu keputusan untuk membawa orang lumpuh ini di hadapan Tuhan Yesus. Nah, coba kita perhatikan, saudara. Begitu mereka membawa, orang itu kalau sudah duduk tidak bergerak, makan terus. Apa yang terjadi pada tubuhnya? Membesar, betul tidak? Gemuk, betul tidak? Nah, saya ini punya seorang teman, seorang gadis yang kurus, yang merawat wajahnya, merawat tubuhnya begitu baik di Minnesota. Kemudian dia terlibat di dalam penggelapan uang, yaitu melakukan transaksi gelap dengan menggunakan kredit card dari bank. Sehingga dia bisa meraup uang begitu banyak. Tapi keciduk sama FBI. Dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara itu dia cerita, saudara. Karena saya ketemu dia, saya ini terheran-heran. Karena tubuhnya gemuk luar biasa. Saya tanya sama dia, loh, kenapa kamu bisa begini? Saya dihukum. Loh, dihukumnya apa? Setiap hari saya disuruh makan karbohidrat. Jadi makan karbohidrat terus, saudara, dia. Loh, terus nggak pernah dikasih protein. Oh, jarang banget karbohidrat. Makan kenyang dengan karbohidrat. Terus dia ngomong sama saya, kamu coba lihat. Harimau itu kan pemakan protein, betul tak? Kurus kan? Iya, kurus. Kalau kerbau, makanya
karbohidrat, sayur, rumput, karbohidrat. Jadi gemuk. Jadi semua, coba kamu perhatikan. Nah, dia manggil saya Mr. Cheng. Mr. Cheng, kamu coba perhatikan. Semua binatang yang makan karbohidrat itu semua gede-gede. Badannya gede, babi lah, kerbau lah, sapi lah, itu gede-gede. Tapi binatang yang makan protein kurus-kurus, kucing lah, anjing lah, semua kurus. Jadi di penjara itu saya dihukum. Dihukumnya apa? Kamu kan suka makan kan? Dikasih karbohidrat setiap hari, saudara. Jadi gemuk. Coba saudara bayangkan, orang lumpuh ini bertahun-tahun hanya orang ngasih makanan dia. Orang makan tidak mungkin ayam goreng gede, tidak mungkin ngasih makanan yang, apalagi di Israel itu makan daging babi itu adalah daging yang dianggap haram, tetapi sesungguhnya adalah daging yang paling mahal karena sulitnya berternak babi di sana. Jadi makanan babi itu secara diam-diam menjadi konsumsi orang-orang berduit pada waktu itu. Nah, saudara, kita ambil cerita, jadi kesulitan. Nah, 4 orang itu begitu menggotong orang ini, kesulitan, mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Orang banyak itu berkerumun di situ, saudara. Berkerumun, jumlahnya berapa? Tidak tahu. Karena Tuhan Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. 5.000. Nah, sekarang ini Tuhan Yesus sedang melakukan apa itu di dalam bait suci. Nah, saudara, begitu melihat orang banyak, kalau kita, saudara, begitu menggotong orang, melihat orang, ribuan orang berkerumun mengerumuni Tuhan Yesus, apa yang ada di dalam hati kita, saudara? The crowd stop our way, betul tak? Kita tidak memiliki satu spirit untuk masuk ke dalam ruangan itu, saudara. Karena the crowd stop our way toward where Jesus is. Jangankan orang banyak, saudara. Kita ini mau pergi ke satu tempat ya, naik mobil, tidak dapat parkir, padahal yang akan kita lakukan adalah membawa kita punya suami, katakan saja mau ke dokter. Cari parkir setengah mati, tidak dapat. Sudah pulang. Daripada pusing kepala, pulang akhirnya. Tetapi 4 orang ini, saudara, kalau dia bagi orang-orang yang kurang beriman, selalu berhenti pada saat ada halangan. Tetapi dari kenyataan ini, saudara, satu hal yang perlu kita garis bawahi dengan baik dan jangan lupa. Don't let the crowd stop you from coming to see the Messiah. Nomor 1. Do not let the crowd stop you from coming to the Messiah. What is the crowd? Apa orang banyak itu? Do not let the illness stop you to see the Messiah. Right? Do not stop your husband to stop you to see the Messiah. Do not let all religions stop you to come to see the Messiah. Jadi spirit dari orang banyak, the spirit dari orang tidak percaya, the spirit dari orang yang lemah imannya, saudara-saudara. Banyak the crowd, banyak hal-hal besar yang membuat engkau stop untuk datang kepada Yesus. Dan yang terbesar pada saat ini, saudara, yang kita lihat dengan mata kepala sendiri,
Kemiskinan membuat engkau stop datang ke Mesias. Bukan hanya kemiskinan, kekayaan membuat engkau berhenti mencari Yesus. Karena saudara sudah merasa cukup. Saudara sudah merasa kaya. Saudara sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi. Saudara tidak membutuhkan orang lain dalam hidup ini. Saudara sudah mengatakan, aku sudah memiliki segala sesuatu, saudara. Jadi, do not let the crowd stop you from coming to see the Messiah. Jangan membiarkan orang banyak atau jenis-jenis atau bentuk lain itu membuat engkau berhenti mencari Mesias. Saudara, kalau kita jumpai orang banyak, "Loh, kenapa kamu tidak datang beribadah hari ini?" Aduh, repot di rumah. Boeing, tidak punya waktu. Kenapa kamu tidak datang ke gereja? Aduh, anakku les. Anakku main basket. Anakku melakukan kegiatan ini dan itu. Banyak sekali kalau kita kumpulkan di dalam hidup ini, saudara. Banyak hal yang membuat kita berhenti mencari Yesus. Itu. Sometimes we do not realize a lot of things, good things. Very delicious thing. Very enjoyable thing. Very precious things. A lot of things stop you to see and to enjoy the Christ. Right? Alright? Ya, no? Banyak hal di dalam hidup ini, saudara, yang tidak bisa kita hentikan. Suatu hari kita pasti sakit. Satu hari pasti sakit. Tadi pagi saya bangun, saya tiap hari periksa tekanan darah saya berapa, gula darah saya berapa. Tadi pagi saya cek gula darah saya ini 73. 73. Tapi saya kok tidak pusing. Saya heran. Jadi saya cepat-cepat makan. Jadi kita tidak mungkin lepas daripada masalah dalam hidup saudara. Karena di mana kita masih bisa melihat bayangan kita ini ya. Pada sinar kita lihat bayangan itu ya. Nah, ini ya bayangan. Sementara kita masih punya bayangan. Nah, bayangan itu adalah the shadow of your suffering. Bayangan itu adalah the shadow of death. Bayangan itu adalah the shadow of a lot of things that possibly stop you to come to Christ. Karena pada saat kita tidak bisa melihat bayangan lagi, artinya kita tidak eksis lagi di dalam dunia ini, saudara. Baru semuanya berhenti. Baru semuanya berhenti. Sementara kita masih bernafas, kita tidak akan pernah terlepas dari masalah. Tetapi masalah hidup itu janganlah membuat semuanya itu menghentikan engkau datang kepada Yesus. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu 4 orang itu melihat kerumpunan orang banyak, bagi orang yang percaya, the crowd itu bukan masalah. Tidak ada jalan di depan itu, tidak ada masalah bagi dia. Tidak ada masalah. Dia mengambil an extraordinary way. Dengan cara apa? Naik ke atas. Iya toh? Naik ke atas. Nah itu tidak pernah dipikirkan oleh orang lain, saudara. Tidak pernah dipikirkan. Mana ada orang itu mau ketemu Tuhan Yesus, waduh terlalu banyak orang tuh naik ke atap dibongkar ini. Tidak ada. Luar biasa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang yakin tentang kuasa Tuhan, orang yang tahu bahwa Yesus itu adalah penolongku yang setia, maka dia selalu melihat apakah ada an extra
ordinary way bagi dia untuk datang kepada Yesus. Oleh sebab itu 4 orang itu begitu melihat orang banyak, tidak mungkin jalan lewat jalan biasa. Dia memanjat atap, dia bongkar, itu di dalam bahasa Yunani itu dikatakan dia menggali atap itu, dilobangi atap itu. Dia bekerja keras, dia bekerja cepat. Setelah itu dia menurunkan orang lumpuh itu bersama-sama, saudara, dengan tilamnya. Persis di hadapan Tuhan Yesus. Terus apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Di dalam bahasa Inggris, soon Jesus saw their faith. Begitu Tuhan Yesus melihat iman mereka, bukan melihat iman orang lumpuh ini, saudara-saudara, tetapi melihat iman mereka. Iman daripada 4 orang itu yang take extraordinary way, open the sailing, saudara-saudara, menurunkan orang yang lumpuh itu. Tuhan Yesus begitu melihat iman itu, dia mengatakan, dosamu sudah diampuni. Luar biasa. Jadi pada saat kita menghadap kesulitan di dalam hidup saudara-saudara, Tuhan menghendaki imanmu itu kreatif. Iman yang hidup, iman yang dinamis, bukan iman yang lumpuh, saudara. Iman yang lumpuh itu apa? Iman yang mudah menyerah oleh karena situasi. Iman yang lumpuh itu adalah iman yang begitu menghadapi kesulitan sedikit, iman itu sudah tidak berdaya sama sekali. Iman yang mudah dikalahkan, iman yang mudah dihancurkan, iman yang mudah dinodai, iman yang mudah dibujuk rayu, iman yang mudah dikelabui, iman yang buta, iman yang tidak berkualitas, iman yang kecil, iman yang tidak memiliki mutu di hadapan Tuhan. Tetapi iman yang hebat, iman yang militan, iman yang hidup, iman yang dinamis, itu adalah iman yang kreatif. Iman yang selalu melihat an extraordinary way di dalam hidupmu, saudara. Jadi selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Anggota gereja saya, saudara, kena penyakit kanker stadium 4. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin bisa disembuhkan. Tetapi dia selalu mengatakan demikian, dan saya kagum. Saya punya kanker stadium 4. Saya sudah berdoa, saya sudah menyerahkan hidupku kepada Tuhan, dan saya ikut cara Tuhan bagaimana terhadap hidup saya. Terus ada satu perkataan yang luar biasa. Dia mengatakan demikian. Satu hal yang aku percaya, saya tidak akan mati oleh karena kanker ini. Ya. Saya tidak akan terbunuh oleh penyakit kanker ini. Sebab mengapa? Kankerku ini sudah saya taklukkan dengan imanku kepada Tuhan. Masih ada, masih. Merajalela, ya merajalela. Kadang-kadang ininya sampai membesar, saudara. Terus suatu hari hilang lagi. Terus di satu saat matanya yang sebelah sini, saudara, menjadi seperti kehitam-hitaman. Terus kadang-kadang tubuhnya begini, sudah gemetar. Tapi di lain saat hilang lagi. Terus saya ketemu lagi. Loh, kamu kok senyum-senyum? Hidupnya itu penuh sukacita, saudara. Malah ada orang yang sakit dia kunjungi, saudara. Dia rajin besuk. Dan dia selalu mengatakan, aku punya penyakit kanker stadium 4. Sampai hari ini tidak sembuh. Sudah jalan 4 tahun tidak sembuh-sembuh. Tetapi saya tidak mati-mati. Sebab kenapa? Yang bisa mematikan saya bukan kanker. Yang bisa mematikan saya itu adalah Tuhan. Tuhan saja ngomong. Iblis bisa menganiaya tubuhmu.
bisa menghancurkan tubuhmu, tetapi dia tidak bisa ngapa-ngapain kepada hidupmu. Nah, dia punya iman, saudara-saudara. This cancer will not able to kill me. Jadi dia punya keyakinan. Nah, ini sekarang memasuki tahun kelima, saudara. Padahal sudah stadium 4. Dokter mengatakan umurmu kurang 3 bulan. Umurmu kurang 3 bulan. Tapi sampai hari ini belum mati-mati orang ini. Belum mati-mati. Loh, kekuatan dari mana, saudara? Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, istri saya. Istri saya kan matanya sebetulnya buta. Retinanya itu sudah lepas, sama sekali lepas dua-dua, saudara. Dokter itu sampai hilang. Loh, kamu melihat dengan cara apa? Istri saya ngomong gini. Saya melihat segala sesuatu di lingkungan saya itu dengan mata Tuhan. Kalau dengan mata saya buta. Ya memang buta. Tapi dia bisa bekerja, dia bisa lari, dia bisa berolahraga, dicek ke dokter, retinanya pecah. Enggak. Retina itu kan harus attach satu sama yang. Ini detach. Totally detach. Tapi bisa melihat. Saya tanya, loh, kamu kok bisa melihat? Saya juga heran. Bagi orang yang tidak beriman, aku tidak bisa melihat. Tetapi aku punya iman. Kan imanku inilah yang membuat mataku bisa melihat. Saudara, Tuhan. Ini yang disebut iman hidup. Iman yang dinamis. Iman yang melihat bahwa harus iman itu menciptakan, membuat an extraordinary way di dalam hidup ini. Tidak pasif. Saudara punya masalah? Ada kan? Tapi ditanya, bagaimana imanmu memanage masalah itu? How your faith is managing your problem. The problem of your suffering totally based on the condition of your faith. It's not your mind. It's not based on your assumption. It's not based on your interpretation. It's not based on your prediction. Saudara, tetapi oleh iman kita. Jadi pada saat itu, begitu 4 orang itu membongkar, dia buka itu atap, dia turunkan, dan Tuhan Yesus melihat iman mereka. Setelah Tuhan Yesus melihat iman mereka, melalui iman mereka itulah orang yang lumpuh ini. Engkau punya masalah, imanmu lemah. Tetapi kalau engkau memiliki orang-orang yang cinta akan Tuhan, yang membawa engkau secara pribadi kepada Tuhan, yang mendoakan engkau, yang mengasihi engkau dengan imannya, yang merawat engkau dengan iman mereka, engkau akan hidup oleh iman mereka. Oleh sebab itu kita membutuhkan di dalam gereja ini orang-orang yang tulus, bukan orang jahat. Banyak orang Kristen itu mean, rude. Banyak. Kalau kita kuliti, kita dig out, kita gali di dalam komunitas kekristenan, saudara-saudara, kita akan menangis. Apakah kita bisa menemukan kasih di dalam komunitas Kristen? Banyak, tapi di mulut. Hanya muncul di dalam expression of our lip surface, saudara. Tetapi kalau kita bongkar lebih dalam, yang kita temukan, kalau kasih memang jarang, sulit, hampir sulit untuk menemukan kasih yang tulus di dalam komunitas Kristen.
Kalau kita gali lebih dalam, kita cangkul lebih dalam, maka yang kita ketemukan apa? Kebencian, iri hati, rude, mean, tidak ramah kepada orang lain. Ditanya, aduh. Begitu saudara-saudara melakukan saudara dengan mean, dengan rude, dengan tidak sopan, dengan tidak friendly, imanmu itu palsu. Imanmu itu adalah iman yang menyenangkan diri sendiri. Imanmu itu adalah iman yang picisan. Makan saya. Karena iman yang sesungguhnya, iman yang sejati, itu adalah iman yang dinamis. Dinamis di dalam apa? Lovely, tender, and touch. Iman itu menghidupkan saudara. Menghidupkan kamu. Paulus mengatakan apabila engkau mencintai Tuhan, engkau menangis dengan orang yang menangis. Alright. Engkau menderita dengan orang yang menderita. Engkau merasa miskin dengan orang yang miskin. Stop being mean and rude to other people. Stop being hypocrite in this church. Stop being violent to other people. Okay? Stop being evil. Stop. Dan gantilah secara total dengan kasih. Karena kasih itu apa saudara-saudara? Kasih itu mendorong imanmu dinamis, mendorong imanmu itu tulus, mendorong imanmu itu hidup. Untuk apa? Untuk menghidupkan komunitas ini, untuk menolong orang-orang yang sakit, saudara-saudara, untuk memberikan semangat bagi orang yang lumpuh di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Jangan bersentralitas kepada diri sendiri. Tuhan menghendaki menemukan iman yang besar di komunitas Maranatha ini, yang disebut their faith. Their faith is not my own faith, but our faith. Dan berikutnya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, coba orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan, dosamu sudah diampuni. Orang-orang Farisi itu ngedumel di dalam hati. Orang ini menghujat Allah. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Aku tahu kenapa engkau mengatakan itu dalam hatimu. Terus Tuhan mengatakan satu perkataan yang luar biasa. Mana yang lebih mudah? Mengatakan, dosamu sudah diampuni atau angkatlah tidakmu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah? Bagi agama untuk mengampuni dosa itu gak bisa. It's no way. Untuk memberi pengampunan, it's no way. Saudara-saudara, oleh sebab itu jangan mencari pengampunan di dalam gereja. Sekali engkau nyolong di dalam gereja, seumur hidupmu engkau akan disebut pencuri. There is no forgiveness at all di dalam gereja. Sekali engkau berbuat jahat, sekali engkau berzina, engkau akan terus dikatakan berzina seumur hidupmu sampai engkau mati. Tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu berubah cara hidup di dalam gereja ini. Kalau orang sudah bertobat, terimalah pertobatan itu dengan kasih sayang. Terimalah dia sebagai saudaramu. Oke? Seorang budak mencuri. Terus Paulus mengatakan, cari dia, terima dia sebagai saudaramu. Dia sudah bertobat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mana yang lebih mudah kata Tuhan Yesus? Mengatakan dosamu diampuni. Bagi agama itu sulit mengampuni. Tidak ada pengampunan di dalam agama. Karena pengampunan dosa itu hanya Tuhan. Agama dengan cara apapun, engkau sholat, engkau melakukan zakat fitrah,
engkau melakukan kebaikan di dalam hidup agamawimu, engkau menganut agama yang paling kusuk, yang paling dalam sekalipun, engkau tidak akan pernah mengalami pengampunan dosa. Martin Luther malah mengalami hal itu, saudara. Dia sampai naik di atas apa itu tangga Via Dolorosa dengan kninya itu dia merangkak. Kemudian setelah sekian step dia berdoa sampai kninya itu berdarah-darah. Tetapi dia merasa dosaku masih ada. Sampai di atas. Sampai dia itu tidak mampu naik lagi. Dia meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi tetap dia merasa dosanya tidak diampuni. Sebab mengapa? Pengampunan dosa itu berasal dari Tuhan saja. Oke? Terus, yang kedua. Apakah agama bisa mengatakan, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Sama-sama tidak mungkin. Gitu loh. Bagi orang Farisi itu tidak mungkin mereka mengatakan demikian. Jadi agama Yahudi itu bukan jalan, saudara-saudara. Bukan jalan pengampunan dosa, bukan jalan kesembuhan. Jadi dengan kata lain, apapun yang bersumber daripada manusia, saudara-saudara, bukan jalan untuk pengampunan dosa. Bukan jalan untuk mencari jalan keluar bagi kesulitan kita, saudara. Tetapi bagi Yesus, coba perhatikan. Mengampuni dosa, it's easy, dosamu diampuni. Terus Tuhan Yesus mengatakan, bangkitlah, bawalah tulangmu, dan pulanglah. It's easy. It's easy. Jadi bagi Tuhan itu betul, tidak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil. Cuma sekarang bagaimana imanmu itu? Imanmu itu hidup atau tidak? Imanmu itu palsu atau tidak? Imanmu itu besar atau kecil dalam pengertian? Imanmu berkualitas atau imanmu itu kaleng-kaleng? Kalau imanmu itu kaleng-kaleng, imanmu itu tidak pernah menyuburkan rohanimu. Kalau imanmu itu adalah iman yang egois, kalau imanmu itu adalah iman yang hipokrit, saudara-saudara, engkau tidak memiliki karakter Kristus di dalam hidupmu. Sama sekali tidak punya. Tidak ada pembaharuan di dalam hidupmu. Mulutmu tetap jahat. Sikapmu kepada orang lain tetap jahat. Cara penerimaanmu kepada orang lain itu juga jahat. Tidak begitu murni, saudara-saudara. Tidak ada pembaharuan. Tidak ada buah-buah di dalam kehidupan ini, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita memiliki iman seperti ini, berapapun saudara berdoa, apakah Tuhan senang dengan doamu itu? Ya. Oleh sebab itu dari sini itu dikatakan, belajarlah dari 4 orang ini. Pada orang lumpuh dia care. Tidak ada orang lain yang menolong kau, kami tolong kamu. Begitu digotong oleh dia. Kita ingat kepada orang Samaria yang baik hati, betul tidak? Imannya hidup. Imannya bukan teori. Imannya bukan hanya berhenti di mulut. Tetapi iman yang masuk di dalam. Dan iman inilah yang membuat dia melihat kemuliaan Allah. Dan membagikan kekuatan. Membagikan penghiburan. Membagikan pengharapan. Dan dibawalah kita kepada Yesus yang adalah sumber hidup itu. Saudara, milikilah hidup seperti 4 orang ini. Take an extraordinary way, di mana dunia tidak bisa melihat jalan lain. Bagi orang beriman, selalu ada jalan. God will make a way where there seem to be no way. God will make a way where there seems to be no way. Right? Right? Nanti nyanyi itu. Ya. It's beautiful. Mari kita berdiri. Mana yang main musik? Ayo kita nyanyi ya.
tersembunyi kuasa Allah. Orang lain ditolong, orang lain ditolong, saya juga, tangannya terbuka, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi saudara, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi, dengan sungguh-sungguh saudara, kuasa Allah. Orang lain ditolong, saya juga. Angkat suaramu. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi, tak tersembunyi kuasa saya juga, tangannya terbuka, tangannya Kau sakit, kau punya masalah, kau menderita dalam hidup, katakan kepada Tuhan, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau orang lain kau tolong Tuhan, aku juga, saya juga. If you help other people, I want you, oh Lord, touch me. I want you touch me, oh Lord. I want you help me. Raise me up, oh Lord. I would like to see you. I would like to experience your love, your power, oh Lord. Sekali lagi ya. Tak tersembunyi. Katakan. Kuasa Allah. Katakan. Orang lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, hatimu pada Tuhan. Bukalah hatimu. It is time for your opportunity. Ask and talk to Jesus. Here I am, Lord. I need you. I need your forgiveness. I need your healing, oh Lord. I need your help today, right now. Open your heart. Open your heart. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu,
untuk kuasa-Mu yang Engkau nyatakan hari ini, Tuhan. Engkau melihat dan Engkau mendengar setiap hati yang berseru memanggil nama-Mu hari ini. Mereka yang sakit, Tuhan, mari Engkau sembuhkan. Mereka yang punya masalah yang tidak bisa mereka ungkapkan kepada orang lain, tetapi hari ini, jam ini mereka mau ungkapkan di hadapan-Mu, Tuhan. Mereka berseru karena orang lain Engkau tolong. Aku, saya juga, Tuhan, Engkau tolong. Tuhan, kiranya Engkau mendengar jeritan hati mereka semuanya. Jeritan hati kami semuanya, Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus yang telah disampaikan oleh Pendeta Emil. Terima kasih. Berbahagialah mereka yang mendengarkannya dan menyimpannya dalam hati dan melakukan dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya. Blessed are those who listen to God's words and more importantly, practice in our daily life. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Let's affirm the Apostles' Creed as a statement of our faith. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya persilakan Saudara Eva untuk memimpin doa syafaat. Haleluya, puji nama Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Terima kasih Pastor Emil buat firmannya, sungguh luar biasa. Saya diberkati sekali. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa syafaat pada siang hari ini. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur buat hari ini. Engkau memberikan kami terus kesempatan untuk datang kepadamu, untuk berbakti menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami tetap terus Tuhan mengandalkan Engkau. Jangan biarkan Tuhan apapun yang menjadi penghalang kami untuk datang kepadamu Tuhan. Tuhan, biarlah kami selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Karena keberadaan kami ini sesungguhnya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengutus hamba-Mu Pastor Emil untuk memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan buat apa yang sudah Dia sampaikan Tuhan untuk kami. Sungguh Tuhan, kami diberkati Tuhan dengan penyertaan. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati keluarganya, untuk istrinya, Engkau juga memberikan terus Tuhan kekuatan untuk melangkahkan kaki. Tuhan, biarlah dimanapun kemanapun hamba-Mu ini melangkah, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan, ada hikmat dan marifat yang Tuhan terus turunkan untuk hamba-Mu. Terima kasih Tuhan buat keberadaannya. Tuhan berkati juga jemaat yang dipimpin oleh hamba-Mu. Engkau berikan mereka kesatuan hati untuk terus bersama-sama membangun kerajaan Tuhan di bumi ini. Tuhan, pada saat ini, siang ini Tuhan,
Kami mau terus berdoa juga buat anakmu, Kohandi. Engkau tahu keberadaannya, Engkau tahu kerinduan hatinya. Tuhan, Engkau berikan yang terbaik untuk Kohandi. Untuk Tuhan, masalah kesehatannya biar kami mau taruh di bawah kaki salib Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau yang sudah menyelesaikan semua di atas kayu salib. Kami percaya Tuhan, kesembuhan boleh terjadi atas diri Kohandi. Untuk Ciliani, biarlah dia terus menjadi tiang doa untuk kami semuanya, terutama untuk Kohandi. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesembuhan Tante Trace, untuk kesembuhan Pak Ritiau, untuk kesembuhan Pak Robi. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan, Engkau pulihkan mereka semuanya. Tuhan, Engkau sendiri yang menjamah mereka satu persatu. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudari Elaine. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sendiri Tuhan Yesus yang akan Tuhan menyertainya. Engkau sudah menjamah hatinya dengan menerima Tuhan Yesus. Biarlah tetap terus kesembuhan boleh menjadi miliknya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para senior kami di tempat ini. Untuk Tante Olga, untuk Tante Riana, untuk Tante Oni yang tidak bersama dengan kami saat ini. Untuk Tante Yuliana juga yang sudah lama tidak bersama dengan kami. Kami terus mau bawa mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Perlindungan-Mu Tuhan untuk mereka kami perlukan. Untuk Kehin, untuk tim Udon, untuk Steve juga kami mau terus Tuhan berdoa untuk mereka supaya mereka Tuhan mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Untuk Tante Christina juga kami mau berdoa supaya Tuhan kekuatan boleh menjadi miliknya. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk Tuhan para pengurus di tempat ini. Engkau memberkati mereka. Engkau Tuhan memakai mereka Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bukan hanya untuk gereja Maranatha tapi juga untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada di negeri ini yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Engkau Tuhan yang memberikan mereka Tuhan pekerjaan yang mereka perlukan. Kalau mereka sudah Engkau kirim, Engkau bawa ke tempat ini, ke negeri ini, Engkau pasti memberikan mereka Tuhan apa yang mereka perlukan. Biarlah mereka tetap terus beriman kepada Tuhan, untuk tetap terus menyandarkan hidupnya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk Tuhan negara Amerika, tempat kami boleh menghirup oksigen Amerika ini. Biar Tuhan, tangan kasih Tuhan tetap Tuhan terus turunkan untuk Amerika, untuk pergaulan-pergaulan anak-anak muda. Kami mau bawa ke dalam tangan kasih-Mu, karena anak-anak muda adalah penerus negeri ini Tuhan. Biarlah mereka Tuhan boleh hidup takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk presiden, untuk para pemimpin di negeri ini, biar mereka Tuhan tetap terus menjalankan integritas, percaya kepada Tuhan dan menjalankan apa yang Tuhan mau untuk negeri ini. Negeri ini adalah negeri kesayangan Tuhan. Negeri besar ini Tuhan, biar kiranya tetap terus berada di dalam pengawasan dan naungan Tuhan. Dan mereka Tuhan, kami semuanya Tuhan yang ada di sini boleh terus berdoa untuk Amerika. Kami juga mau membawa negeri kami Tuhan, tempat di mana kami berasal, Indonesia. Negeri yang kami cintai dan Tuhan cintai ini. Kami tetap terus Tuhan berdoa supaya presiden yang nanti akan menjalankan tugas yang sudah terpilih boleh menjalankan tugas berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan apa yang Tuhan inginkan untuk Indonesia, supaya negeri Indonesia boleh damai, boleh ada Tuhan, kasih Tuhan yang ada di Indonesia. Untuk para hamba Tuhan, untuk para pemerhati yang ada di sana, untuk saudara-saudara kami yang masih ada di sana, biar kiranya Engkau melindungi mereka dengan kasih-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk perombongan Andre yang ada di Israel, di negeri tempat di mana Engkau dilahirkan. Tuhan, kami mau berdoa untuk keselamatan mereka. Tuhan, lindungi mereka. Tibakan mereka juga nanti dengan segala selamat kembali ke Amerika ini, dengan kesaksian indah betapa mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan melindungi. Tuhan, kami mau berdoa untuk Israel. Tuhan, tolong Tuhan, supaya Tuhan, negeri ini Tuhan, negeri yang Engkau kasih, boleh Tuhan lindungi, boleh Tuhan memberkati. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, negara-negara sekeliling Tuhan yang belum mengenal Tuhan, yang mereka mau menghancurkan negeri Israel ini. Tuhan, tolong jamah supaya perdamaian boleh ada di negeri di Timur Tengah sana. Tuhan, tolong supaya Tuhan kekerasan demi kekerasan yang ada, Tuhan tolong redam. Tuhan, tolong jamah hati-hati keras mereka. Juga tolong jamah hati bangsa Israel, supaya mereka Tuhan mau bertelut, mau percaya bahwa Tuhan Yesuslah Allah kekuatan semuanya.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami juga mau berdoa buat Evan saat ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan anak ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan kekuatan sampai saat ini Tuhan. Biar Tuhan berkat Tuhan, mujizat Tuhan yang masih tetap terus ada. Kami terus berdoa untuk anak ini. Untuk orang tuanya, kami juga mau berdoa untuk mereka supaya mereka tetap terus Tuhan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka setia melayani Engkau dan Engkau melihat perjuangan kesetiaan mereka. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami semuanya merasa diberkati, yang online maupun yang hadir saat ini. Biar berkat Tuhan Engkau turunkan sama Tuhan. Biar kami semuanya Tuhan dipuaskan, dipulihkan. Kami Tuhan pulang dengan keadaan kami yang tidak akan sama seperti pada waktu kami datang. Kami semuanya dipuaskan, kami semuanya disembuhkan, dan kami semuanya sudah diampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat hanya buat Engkau. Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami akan memberikan persembahan. Sebelumnya saya akan bacakan sebuah ayat dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Amin. Betapa hatiku betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, sampai pada siang hari ini kami sudah masih bisa beribadah bersama ya Bapa. Juga terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang minggu hari ini. Kami sudah memberikan persembahan, kiranya persembahan kami ini harus Kau sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Dan persembahan kami ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Kau berkati juga orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Untuk minggu depan yang khotbah tuh Pipi Dahlia, harap mempersiapkan dirinya untuk mendengarkan firman-Nya. Untuk hari Jumat seperti biasa ada persekutuan doa melalui Zoom jam 8 malam. Awal bulan Mei setelah Andre kembali dari Israel, kita akan mengadakan pemilihan pengurus baru. Sudah cukup waktunya. Mari kita doakan, mempersiapkan diri untuk mencalonkan
Untuk yang baru ya, Tuhan kirim orang yang tepat menurut kehendak Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ko George. Before Pak Emil give us benediction, let's rise and sing our closing song, Maranatha. Bapa yang tidak berkesudahan, penghiburan kekuatan, gendongan, rangkulan daripada Allah Roh Kudus, bahkan berkat-Nya mengalir di dalam hidup kita sekalian, bagaikan aliran air sungai hidup, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin.